Halo, saya akan bercerita tentang kejadian di masa lalu yang sudah 26 tahun ini saya simpan hanya untuk diri saya sendiri. Cerita ini berawal ketika saya masih kanak-kanak. Saya punya teman main di kampung yang masih tergolong tetangga. Rumah kami cuma berjarak 6 rumah. Kami berteman dari kecil, meskipun kami tidak pernah bersekolah di sekolah yang sama. Umur kami beda 1 tahun. Dan ketika saya kelas 3 SMP, dia SMA kelas 1. Dia sudah mulai boleh pakai motor waktu itu. Jadi dia kadang-kadang antar jemput saya ke sekolah. Dan kedekatan kami ini berlangsung sampai waktu saya kelas 3 SMA. Bisa dibilang kita soulmate lah. Dan karena kami tinggal di kampung, akhirnya kami ditunangkan untuk menghindari gunjingan tetangga. Dengan syarat dari ayah saya, kami baru boleh menikah setelah lulus kuliah. Kala itu hidup saya bergantung sekali sama dia. Saya hampir tidak punya teman dekat. Hidup saya cuma sama dia. Dan saya juga merasa tidak butuh siapa-siapa kecuali dia. Dan saya happy-happy aja sih. Akhirnya kita kuliah di kota yang sama. Kami pulang pergi kuliah selalu sama-sama. Oh ya, saya cerita sedikit tentang tunangan saya ini, yang akhirnya saya panggil Mas. Dia pemuda yang sangat populer di kampung kami. Di samping dia anak orang terpandang, dia orangnya supel, banyak teman, dan sangat-sangat dimanja oleh orang tuanya. Bisa dibilang setiap ada motor keluaran baru dia pasti punya, karena hobinya memang motor dan balapan liar. Meskipun saya tidak suka dengan kegiatan ini, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Demikian juga orang tuanya. Kami selalu bersama-sama untuk kegiatan apapun, tapi tidak ketika dia balapan. Saya memilih diam di rumah. Keluarga Mas ini sangat religius. Mereka juga punya musola di kampung kami. Percaya atau tidak, memang selama Mas balapan, beberapa kali dia jatuh yang orang pikir akibatnya fatal. Dia cuma lecet-lecet saja. Tapi wallahu alam kalau soal ini. Waktu itu liburan semester, dan seperti malam minggu yang lain, saya di rumah, karena Mas lebih memilih balapan. Sekitar jam 10 malam, omnya Mas mendatangi saya, untuk diajak ikut ke rumah sakit. Mas kecelakaan. Kami semua langsung panik. Pasti kali ini parah, karena sampai harus mengabari kami untuk mengajak ke rumah sakit. Saya dengar cerita ke ayah saya, kaki kanan Mas yang kena. Karena katanya Mas posisi mau putar balik, dan ada pembalap lain di belakang yang sudah dekat menghantam dari arah kanan. Om bilang anggota badan yang lain baik-baik saja, dan masih dalam keadaan sadar waktu dibawa ke rumah sakit. Saya takut sekali waktu itu. Tapi si Om selalu menenangkan. Katanya, ini bukan pertama kalinya kan, Du, dan dia selalu baik-baik saja. Berdoa saja ya. Saya ditemani ayah berangkat ke rumah sakit. Selama perjalanan kurang lebih 30 menit, kita tidak bicara sepatah kata pun. Mungkin ayah saya sudah punya firasat buruk atau Om juga. Saya cuma diam, gemetaran dan berdoa. Ada sesuatu yang Om sembunyikan dari saya waktu itu. Mas kecelakaan bukan dengan motornya sendiri, tapi dengan motor temannya. Ya Tuhan, makanya bapak ibunya tidak ikut ke rumah sakit. Sesampai di rumah sakit, ada teman Mas yang lari tergopoh-gopoh menghampiri kami. Saya pikir pasti Mas mencari saya.
Dan teman ini menghampiri Om dan membisikkan sesuatu. Mas sudah meninggal. Maaf. Saat itu buat saya semua langsung gelap. Dan ketika sadar saya sudah berada di mobil di pelukan ayah saya. Saya meronta-meronta ingin balik ke rumah sakit, lihat Mas. Tapi ayah saya melarang. Saya ingat ayah saya juga menangis waktu itu, berusaha menenangkan saya. Mungkin ayah sedih melihat saya. Sesampainya di rumah, saya dihibur semua keluarga. Saya cuma bisa menangis, tidak bisa tidur sedetik pun. Besok paginya, jenazah sudah dibawa pulang. Setelah proses doa-doa langsung dimakamkan. Saya tidak bisa melihat wajahnya untuk terakhir kali. Malamnya saya memaksa untuk dibolehin menginap di rumah Mas, di kamar Mas pastinya. Dan saya mau sendirian saja, tidak ditemani siapapun. Saya cuma ingin mengenang Mas di kamarnya. Akhirnya ayah saya mengizinkan. Dan Om yang merasa iba memberikan jaket jeans yang terakhir kali dipakai Mas waktu kecelakaan. Om memberikannya masih dalam kantong plastik dari rumah sakit. Saya sholat malam di kamar Mas, membaca surah Yasin, dan kemudian naik ke tempat tidur dengan memakai jaket Mas. Sampai lewat tengah malam saya cuma menangis sambil panggil-panggil nama Mas. Sampai akhirnya saya ketiduran. Mungkin kelelahan karena malam sebelumnya saya juga tidak tidur. Dan saya terbangun waktu mendengar suara seperti deru motor. Rumah Mas ini agak jauh dari jalan karena terpisah halaman yang luas. Dan karena jalan kampung, biasanya jam 8 malam jarang sekali ada motor lewat. Tapi waktu itu saya pikir saya dengar motor dari jalan. Makin lama makin kencang suara motornya, seperti dekat sekali dengan telinga saya. Sampai akhirnya saya membuka mata. Dan di kamar Mas yang lampunya masih menyala. Ya Tuhan. Saya lihat di ujung kaki saya ada Mas duduk, memakai jaket jeans dan celana jeans. Kelihatan dari samping Mas terisak, menangis. Dari telinga kirinya keluar darah sampai ke kerah jaket. Antara percaya dan tidak, saya kerjap-kerjapin mata saya. Karena masih antara tidur dan sadar. Begitu saya yakin kalau saya tidak sedang bermimpi, saya bergegas bangun, ingin memeluk Mas. Tapi saya seperti memeluk angin. Tidak ada siapa-siapa di kamar itu. Dan malam itu saya tidak berhenti menangis sampai pagi. Paginya ayah saya datang untuk menjemput saya. Ayah menyuruh saya untuk melepas jaket yang saya kenakan. Sepertinya ayah tahu kalau itu jaket almarhum. Begitu saya melepas jaket, saya lihat ada noda darah di kerah baju. Tidak begitu banyak, tapi jelas sekali kalau itu bercak darah. Sebelumnya tidak seorang pun memberitahu saya apa penyebab Mas meninggal. Kami terlalu sedih juga untuk membicarakannya. Ibu bapaknya cuma mengurung diri di dalam kamar, tidak mau bertemu siapapun. Saya hanya dengar dari perbincangan Om dan Ayah kalau kaki Mas yang remuk. Sampai di suatu kesempatan, beberapa hari kemudian, saya bertemu dengan teman yang menemui kami di rumah sakit waktu itu. Dia datang untuk ikut bantu-bantu di rumah Mas.
karena orang yang bertakziah selalu penuh-penuh setiap hari. Saya menanyakan kronologis sebelum Mas meninggal. Teman ini akhirnya bercerita, waktu dibawa ke rumah sakit, Mas masih sempat meminta untuk memberi kabar pada keluarganya dan saya. Tapi di tengah perjalanan Mas tidak sadarkan diri. Dan waktu di UGD, dengan masih memakai jaket karena belum ditangani dokter, Mas yang ditidurkan telentang dengan kepala tegak, tiba-tiba kepalanya jatuh ke kiri. Dan dari telinganya keluar darah segar. Teman ini mengelap darahnya. Memang kata dokter, kepala Mas mengalami benturan yang hebat. Tetapi tidak seorang pun melihat darah keluar dari telinga, kecuali si teman ini. Sejak kejadian malam itu di kamar Mas, meskipun saya tidak bercerita ke siapapun, ayah saya melarang untuk tidur di situ lagi. Dan saya selalu ditemani kakak-kakak saya siang malam. Tapi meskipun begitu, tiap malam ketika saya terlelap, saya akan terbangun dengan suara deru motor. Dan tiap kali pula saya berharap Mas muncul lagi di depan saya. Tapi itu sudah tidak pernah terjadi lagi. Saya sempat dengar dari orang-orang, tetangga-tetangga yang berguncing tentang arwah Mas yang masih berkeliaran. Baik di sekitar lokasi kecelakaan ataupun di kampung kami. Tapi ketika ada saya, mereka langsung diam. Dan saya juga tidak pernah tertarik untuk mendengarkan. Suatu hari, ayah saya mendatangi saya. Beliau memberi nasihat untuk melepaskan tanda ikatan pertunangan saya yang berupa cincin, gelang, dan kalung yang saya pakai. Beliau menjelaskan, kalau tunangan saya sudah meninggal. Kalau saya tetap memakainya berarti saya masih bertunangan dengan orang yang sudah meninggal. Dan itu tidak baik buat saya. Dan karena nasihat itu, lalu saya menemui ibunya Mas, bermaksud mengembalikan semua. Tapi ibu malah menangis dan meminta saya untuk tetap memakainya. Itulah cerita masa lalu saya. Saya merasa lebih lega sekarang karena tidak memendamnya sendiri. Serasa nemu tempat curhat di podcast ini. Maaf kalau panjang durasinya ya. Terima kasih.